Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas Indralaya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait perusahaan manufaktur toko mebel RH Jaya H. Dalam tugas pemenuhan mata kuliah praktikum akuntansi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Edutivia Mardetini, Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi, dan Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan. Sebelum kami masuk ke pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya beserta anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan anggota kelompok Amira Suci Gusti Arara, Andini Hardianti, Marista Berliana, Tisa Mariam Fatana, Widya Ayu Lestari, Ajeng Noverla Winda, Trisna Mulya, Mutiara, dan Lydia Salimu. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Selamat sore Bapak, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Di sini saya akan pertama-tama mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Bapak Eko. Saya memiliki usaha mebel. Ada yang perlu saya bantu? Iya, di sini saya akan mewawancarai Bapak sedikit terkait usaha yang Bapak miliki sebagai pemenuhan mata kuliah praktikum akuntansi saya ya. Di sini saya ingin bertanya, sebelum Bapak membuka usaha Bapak itu pasti Bapak pertama-tama menyetorkan modal terlebih dahulu kan? Untuk modal awal yang Bapak setorkan, kira-kira boleh tahu untuk nominalnya berapa Pak? Nominal pertama kali saya nyetor ya. Iya betul. Kalau modal awal saya dulu bergerak di mebel ini sebesar 300 juta. Oh, 300 juta ya. Jadi 300 juta ini uang pribadi Bapak sendiri? Iya. Mungkin setelah Bapak menyetorkan modal awal itu, pasti setelah itu Bapak akan menjalankan bisnis Bapak, betul kan? Pertama-tama yang Bapak lakukan itu untuk modal 300 juta itu Bapak melakukan apa Pak? Transaksi apa seperti itu? Pertama kali saya kredit bahan baku sebesar 150 unit per unitnya. Jadi saya habis itu sekitar 150 juta. 150 juta, berarti satu unitnya 150.000 Iya. untuk 1000 unit. Benar. Nah, ya. Selain itu, selain Bapak melakukan pembelian bahan baku, Bapak melakukan pembelian apa lagi Pak, kalau boleh tahu, untuk setelah melakukan penyetoran modal awal? Pertolongan saya kemarin saya pakai untuk pertolongan untuk mebel saya tuh. Satu unit itu 70.000. Oh, 70.000 untuk bahan penolongnya saja ya Jadi Pak? perlu 1.000, jadi habislah waktu itu 70 juta. 70 juta Iya, untuk bahan 70 juta. penolong. Iya. Jadi untuk bahan baku 150 juta dan untuk bahan penolongnya sendiri itu 70 juta untuk 1000 unit. Ya, Iya. baik Bapak. Setelah Bapak melakukan transaksi kedua itu pada tanggal 2 Januari, mungkin bisa Bapak jelaskan untuk selanjutnya itu Bapak melakukan transaksi apa dan untuk tanggal berapa? Setelah tanggal 2 itu sekitar 2 harinya tanggal 4 saya itu melakukan pemberian peralatan di PT mana ya kemarin ya, PT Cipta Pesona. Membeli peralatan kalau boleh tahu untuk nominal harganya berapa Pak? Sekitar 42 juta. 42 juta. 42 Untuk juta. peralatan saja ya Pak? Kira-kira itu untuk di tanggal berapa Pak? Itu kemarin tanggal 4 sampai tanggal 6. Oh, tanggal 2 sampai 4 hari kemarin. Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, setelah Bapak melakukan pembelian peralatan itu, Bapak melakukan transaksi apa lagi Pak? Misalnya menambah bahan baku Bapak kembali atau sejenisnya? Ya pasti nambah bahan baku, kemarin 1000 unit saya nambah lagi bahan baku untuk persediaan saya kan. Ya. Sekitar 78 juta. 78 juta. 78. Setelah itu, setelah Bapak menambah bahan baku, apakah ada bahan-bahan yang lain yang Bapak tambah untuk perusahaan mebel yang Bapak buat? Kemarin saya nambah bahan baku apa? Biasa sih gaji karyawan saya dahuluin.
Oh, gaji karyawan. Setelah membeli bahan baku dan bahan penolong yang sudah Bapak beli tadi, Bapak membayar gaji karyawan. Itu pembayaran gaji karyawan sekitar tanggal berapa, Pak? Tanggal 10. Biasa tanggal 10. Tanggal 10 ya. Tanggal 10. Kalau untuk pembagian gaji karyawan itu biasanya ada terdiri dari gaji apa saja ya, Pak? Gaji mandor, pertama pasti mandor itu. Mandor, buruh pabrik, sama gaji bagian penjualan. Ya, bagian penjualan. Perlu dirincin gaji-gajinya atau tidak? Untuk gaji-gaji rincian gajinya nanti boleh disebutkan saja ya, Pak, untuk mempersingkat waktu. Boleh. Jadi selanjutnya setelah Bapak membayar gaji karyawan itu, yang selanjutnya Bapak lakukan transaksi apa saja, Pak? Penjualan pasti. Saya iya, penjualan di atas tanggal 10 itu ada sekitar 3 unit. Ada yang mesen mebel saya tuh. Tanggal 13 bisa. Tanggal 13. Pokoknya tanggal 10 ke atas itu udah ada yang mau beli. Tanggal 13-an. Kayak itu. Untuk nominal harganya itu, Pak, untuk 3 unit set apa tadi, kursi ya, Pak? Kursi. Iya. Ada yang mesen 3 set kursi. Saya jual itu 15 juta. 15 juta 15 untuk 3 juta. set kursi 3 ya. set kursi. Kalau boleh tahu untuk penjualannya itu Bapak masih ingat nggak, Pak? Ke siapa gitu? Soalnya nanti kami mau buat pembukuan gitu untuk transaksinya. Oh, Bapak Yadi. Oh, Bapak Yadi. Yadi. Bapak Yadi. Oh, baik, kemarin. Pak. Kalau misalnya setelah Bapak melakukan pembelian, setelah itu kan pasti dapat pendapatan ya, Pak. Selanjutnya Bapak untuk apa uang yang Bapak dapatkan itu? Pasti disimpan ya untuk modal Diputar lagi ya, Pak? modal saya lagi. Nah, itu hasil ya saya simpan, saya putar lagi. Jadi biar berkembang kayak itu. Setelah Bapak disisihkan untuk modal lagi dan diputar-putar, Bapak menyetok lagi nggak, seperti menambah perlengkapan? Pastinya setelah membuat kursi dan lain sebagainya, lemari, itu pasti bahan yang Bapak pakai kan terpakai, perlengkapan gitu. Bapak menambah lagi nggak sejenis perlengkapan gitu? Perlengkapan saya nambah. Pasti perkakas untuk perlengkapan di pabrik itu saya tambah. Sekitar 2 jutaan, 2.500.000. 2.500.000 secara tunai itu. Boleh nggak, Pak, saya tanya untuk tanggalnya itu, Pak? Tanggal sesudah jual pasti besoknya biasa tanggal 13. Kalau 13 itu dijual pasti tanggal 14 ada nambah lagi ya, Pak, lagi. untuk perlengkapan. Iya, terus stok saya. Terus untuk tanggal selanjutnya itu, Pak, setelah Bapak membeli perlengkapan, pastinya Bapak itu gimana ya? Kita pasti mau strategi marketing gitu ya, Pak ya. Bapak dari strategi marketing itu Bapak melakukan apa ya, Pak? Itu kalau di sistem penjualannya sudah ada orang yang bagian yang sistem pemasaran. Kalau di pabrik itu ada sistem penjualannya, dia biasa ngelewat atau brosur membagiin brosur ke jalan atau ke yang orang-orang yang dia kenal kan. Biasa brosur atau sejenis mulut ke mulut lah kayak kalau gitu. Brosur itu Bapak biasanya bayar nggak, Pak, untuk penyebaran brosur maupun biaya cetaknya itu? Ada nominalnya nggak, Pak? Ada. Itu sekitar kalau brosur itu habis 600.000. 600.000 untuk brosur sendiri ya, Pak, brosur. untuk marketing ya? Itu kalau ada biaya pengeluaran itu kan biasa penjualan harus persetujuan saya kan, itu biasa sekitar 600.000. 600.000, baik, Bapak. Setelah Bapak nyebarin brosur itu, apakah ada transaksi lainnya, Pak, yang dari Bapak lakukan setelah brosur tadi, dari marketing tadi? Kalau setelah dari biasa saya ngambil apa lagi ya, banyak sih, kredit bisa kredit nambah lagi sejenis penjualan. Misal ada yang kredit nih, ada orang datang dia pakai sistem kredit, ada juga kayak itu, nggak harus cash kayak itu, ada yang kredit. Kalau biaya orang pengen kursi tapi uangnya kurang, bisa itu kredit bisa ya, Pak? ada caranya. Jadi untuk kredit itu sendiri dan untuk pembelian apa, Pak, dan juga berapa nominal yang
jadi piutang itu? Kemarin tanggal 18 tuh ada yang ngambil 2 unit meja tuh. Meja kayu. Itu ibu-ibu itu ibu Neni. Ibu Neni dia ngambil 2 unit meja. Sebesar 10 juta itu. 10 juta. Ya? 2 unit meja. Oh, berarti ada pembelian secara kredit oleh Ibu Neni ya untuk tanggal 18. Baik Bapak, setelah itu apakah ada transaksi lainnya setelah tanggal 18? Untuk bulan Januari ini? Ada tanggal 20. Tanggal 20. Tanggal 20 ya, saya catat ada. ya Pak. Boleh. Tanggal 20 itu ada 1 set kursi kayu. 1 set kursi kayu. Bapak apa yang kemarinnya? Bapak Riko. Bapak Riko. Bapak Riko. Untuk pembelian apa Pak kalau boleh tahu? 1 set kursi kayu. Dan untuk nominalnya? 15 juta itu. 15 juta ya Pak. 15 juta. Dan setelah tanggal-tanggal tersebut, apakah ada lagi Pak transaksi yang Bapak lakukan, baik itu penjualan, penambahan perlengkapan peralatan atau sejenisnya? Kalau akhir bulan biasa tanggal 31 Januari itu ada pembukuan tentang biaya depresiasi sama penyusutan ya Pak. Itu penyusutan sama pemakaian perlengkapan pabrik. Itu iya. biasa biaya depresiasinya sekitar 700.000. 700.000. Terus biaya perlengkapan pemakaian pabrik itu sekitar 450.000. 450.000. Jadi untuk tanggal 31 itu ada penyusutan peralatan, benar Bapak? Iya. Dan juga ada pemakaian perlengkapan pabrik sebesar 700.000 dan 450.000 ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Pak untuk transaksi pada bulan Januari? Tidak ada, paling pembukuan terakhir itu bahan baku penyusutan berapa biasa di akhir bulan. Iya. Pembukuannya di akhir bulan ada berapa unit. Contoh kemarin tanggal 31 ada 300 unit. 300 unit ya Pak. Penggunaan bahan baku dan bahan penolong. Pokoknya pas akhir bulan pasti ada pembukuan itu untuk introspeksi untuk bulan berikutnya atau bulan bisa kita Februari. sebut dengan penyesuaian gitu ya Pak ya. Iya. Apakah ada lagi Pak setelah tanggal 31 ini atau pembukaan lainnya? Kayaknya nggak ada, itu aja cukup. Udah itu aja ya Pak untuk bulan Januari ini. Baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Eko. Untuk kata-kata saya misalnya ada yang salah, saya mohon maaf ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mebel R.A. Jaya H yang beralamatkan di Jalan Talang Keramat nomor 01 RW 3 Talangbulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan adalah usaha manufaktur yang memproduksi furniture dari kayu. Berikut ini transaksi selama bulan Januari 2022. Pada tanggal 1 Januari, Mebel R.A. Jaya H menyetorkan uang tunai sebesar 300 juta rupiah sebagai modal awal. Pada tanggal 2 Januari, Mebel R.A. Jaya H melakukan pembelian secara kredit untuk bahan baku 150.000 per unit dengan kuantitas 1.000 unit sebesar 150 juta rupiah. Untuk bahan baku dan bahan penolong 70.000 per unit dengan kuantitas 1.000 unit dengan total harga 70 juta rupiah dari PD Kayu Jati. Pada tanggal 4 Januari, Mebel R.A. Jaya H melakukan pembelian peralatan tunai yang berupa table saw sebesar 42 juta rupiah. Pada tanggal 6 Januari, Mebel R.A. Jaya H melakukan pembelian secara kredit untuk bahan baku 78.000 per unit dengan kuantitas 1.000 unit sebesar 78 juta rupiah. Untuk bahan baku dan bahan penolong sebesar 30.000 per unit dengan kuantitas 1.000 unit dengan total harga 30 juta rupiah dari PD Kayu Cendana. Pada tanggal 10 Januari, Mebel R.A. Jaya H membayar gaji karyawan yang terdiri dari upah buruh pabrik sebanyak 2 orang, yang satu orangnya diberi upah 2.500.000. Yang kedua, mandor pabrik 1 orang dengan upah 2.800.000, gaji bagian administrasi 1 orang dengan gaji dan upah 1.500.000, dan gaji bagian penjualan 2 orang dengan 1 orangnya 1.500.000. Pada tanggal 13 Januari, Mebel R.A. Jaya H melakukan penjualan tunai 3 set kursi kayu secara tunai sebesar 15 juta per set kepada Tuan Yadi dengan harga pokok produk 8 juta per set. Pada tanggal 14 Januari, Mebel R.A. Jaya H membeli perlengkapan pabrik sebesar 2.500.000 secara tunai. Pada tanggal 15 Januari, Mebel R.A. Jaya H
membayar biaya iklan produk, yaitu penyebaran brosur periode Januari 2022 sebesar 600.000. Pada tanggal 18 Januari, Mebel RA Jaya H melakukan penjualan secara kredit 2 unit meja kayu kepada Bu Neni sebesar 10 juta per unit dengan nomor faktur FPJ 121 dengan harga pokok produk 6 juta per unit. Pada tanggal 20 Januari, Mebel RA Jaya H melakukan penjualan satu set kursi kayu secara tunai kepada Tuan Riko sebesar 15 juta dengan harga pokok produk 8 juta per set. Pada tanggal 31 Januari, biaya depresiasi peralatan sebesar Rp700.000, pemakaian perlengkapan pabrik sebesar Rp450.000, dan penggunaan bahan baku sebesar Rp50 juta dengan bahan penolong Rp20 juta untuk produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisa Marifatana. Di sini saya akan menjelaskan terkait perusahaan manufaktur Mebel RA Jaya H yang beralamatkan di Talang Keramat nomor 1 Sumatera Selatan. Jadi, pada dokumen pertama, Mebel Jaya A ini melakukan transaksi penerimaan kas dengan nomor transaksi BKM 1 tanggalnya 1 Januari tahun 2022, tanggal ceknya 1 Januari tahun 2022 dengan nomor cek AM12 diterima dari Tuan Jaya, Jakarta dengan perinciannya sebagai modal awal dengan huruf Rp300 juta. Keterangannya sendiri adalah penyetoran modal awal. Lanjut. Nah, pada dokumen kedua ini, Mebel RA Jaya H ini melakukan pembelian dari PD Kayu Jati yang beralamatkan di Jalan DI Panjaitan nomor 2 Sumatera Selatan dengan nomor faktur NP121 dengan tanggal 2 Januari tahun 2022. Nah, dengan tanggal ordernya sendiri atau tanggal kirim adalah 2 Januari tahun 2022. Order pembelian 1, syarat pembayaran dari pembelian ini adalah 2/10 net per 30. Syarat pengirimannya adalah FO shipping point dengan keterangan Mebel RA Jaya H ini membeli 1.000 bahan baku dengan harga per item 150.000. Jadi jumlah pembeliannya untuk bahan baku adalah 150 juta. Pembelian ini tidak dikenakan PPN. Selanjutnya, Mebel RA Jaya H ini melakukan pembelian bahan penolong dengan jumlah 1.000 dengan harga persatuan 70.000. Jadi jumlah pembelian bahan baku ini adalah 70 juta dan tidak dikenakan PPN. Jadi subtotal dari pembelian ke PD Kayu Jati ini adalah 220 juta. Selanjutnya adalah dokumen ketiga, di mana Mebel RA Jaya ini melakukan transaksi pengeluaran kas dengan nomor transaksi BKK 1. Tanggalnya sendiri 4 Januari tahun 2022. Tanggal ceknya tanggal 4 Januari 2022 dengan nomor cek C122. Nah, transaksi ini dibayarkan kepada PT Cipta Pesona Sumatera Selatan dengan perinciannya adalah pembelian peralatan pabrik secara tunai sebesar 42 juta. Nah, keterangan pembelian peralatan ini berupa table saw. Selanjutnya, dokumen keempat adalah transaksi pembelian, di mana Mebel RA Jaya ini melakukan transaksi pembelian kepada PD Kayu Cendana yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Sumatera Selatan dengan nomor faktur NP122. Tanggalnya sendiri tanggal 6 Januari 2022. Tanggal kirim dari transaksi ini adalah 6 Januari tahun 2022. Order pembeliannya 1, syarat pembayaran 2/10 net 30. Syarat pengirimannya FOB shipping point dengan keterangan bahwa Mebel RA Jaya ini melakukan pembelian bahan baku lagi seharga 78.000 per unit. Nah, Mebel ini membeli 1.000 kuantitas. Jadi, jumlah pembelian bahan baku dari PD Kayu Cendana ini sebesar 78 juta dan pembelian ini tidak dikenakan PPN. Yang kedua, Mebel RA Jaya membeli bahan penolong sebanyak 1.000 dengan harga 30.000 per unit. Jadi, jumlah pembelian bahan penolong ini sebesar 30 juta.
Jadi, subtotal dari transaksi pembelian kepada PD Kayu Cendana ini sebesar 180 juta. Tidak dikenakan PPN. Selanjutnya adalah Mebel RA Jaya ini melakukan pengeluaran kas dokumen nomor 5 dengan nomor bukti transaksi adalah BKK 2. Tanggal dari pengeluaran bukti ini sendiri tanggal 10 Januari tahun 2022 dengan tanggal cek tanggal 10 bulan 1 tahun 2022 dengan nomor cek sendiri C123. Nah, transaksi ini dibayarkan kepada karyawan Mebel RA Jaya H, di mana dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, upah buruh pabrik 2 orang. Masing-masing orang 2.500.000. Jadi untuk 2 orang adalah 5 juta. Yang kedua, mandor pabrik 1 orang, 2.800.000. Yang ketiga, gaji bagian administrasi 1 orang dengan total 1.500.000. Lalu, gaji bagian penjualan masing-masing 1.500.000. Jadi bagian penjualan ini 2 orang, totalnya 3 juta. Nah, jadi dari pengeluaran ini berjumlah 12.300.000 dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya yaitu pada dokumen ke-6, di mana Mebel RA Jaya ini melakukan nota kontan atau penjualan kontan dengan nomor transaksi NK121. Nah, hal ini atau transaksi ini ditujukan kepada Tuan Yadi, di mana tanggal kirimnya adalah 13 Januari tahun 2022 dengan syarat pembayaran cash harga khusus, syarat pengiriman FOB shipping point, dengan keterangan bahwasannya Tuan Yadi ini membeli 3 set kursi kayu dengan harga masing-masing kursi 15 juta rupiah. Jadi untuk 3 set kayu adalah 45 juta rupiah dan ini tidak dikenakan PPN. Selanjutnya dokumen ke-7 di mana Mebel RA Jaya ini melakukan pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 3 pada tanggal 14 Januari tahun 2022 dengan nomor cek C124. Tanggal cek sendiri 14 Januari tahun 2022. Nah, pengeluaran kas ini dibayarkan kepada PD Perkakas Jaya dengan perincian pembelian perlengkapan pabrik secara tunai sebesar 2.500.000. Nah, dokumen yang ke-8 yaitu Mebel RA Jaya H ini juga melakukan pengeluaran kas lagi dengan nomor bukti transaksi BKK 4 tanggal 15 Januari tahun 2022 dengan nomor cek C125. Tanggal cek sendiri tanggal 15 Januari tahun 2022. Nah, bukti pengeluaran kas ini dibayarkan kepada perusahaan periklanan dengan rincian membayar iklan produk sebesar Rp600.000 dengan keterangan menggunakan jasa periklanan berupa penyebaran brosur. Bukti yang ke-9 atau dokumen yang ke-9, Mebel RA Jaya ini melakukan penjualan secara kredit dengan nomor faktur FPJ 1121 pada tanggal 18 Januari tahun 2022. Nah, Mebel RA Jaya ini melakukan penjualan kepada Nyonya Neni yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, Sumatera Selatan. Tanggal kirim dari transaksi ini yaitu tanggal 18 Januari tahun 2022 dengan purchase order 1 dengan termin atau syarat pembayaran 1/10 N/30 dengan pengiriman FOB shipping point. Nah, keterangan dari faktur ini yaitu bahwasannya Nona Yeni ini membeli 2 set meja kayu, di mana masing-masing meja itu seharga 10 juta. Jadi, untuk 2 meja kayu itu seharga 20 juta rupiah. Nah, transaksi ini tidak dikenakan PPN. Selanjutnya adalah dokumen yang ke-10, di mana Mebel RA Jaya H ini melakukan penjualan secara tunai kepada Tuan Riko dengan nomor transaksi NK122. Tanggalnya tanggal 20 Januari tahun 2022 dengan tanggal kirim 20 Januari tahun 2022. Nah, syarat pembayaran dari transaksi ini adalah cash harga khusus dengan syarat pengiriman FOB shipping point.
Adapun keterangan untuk dokumen nota kontan ini, yang pertama, bahwasanya Tuan Riko ini membeli satu set kursi kayu dengan harga 15 juta rupiah. Nah, pembelian ini tidak dikenakan PPN. Nah, itu untuk bukti transaksi baik penggaran, penjualan, pembelian, maupun penerimaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penyesuaian dari perusahaan manufaktur mebel RA Jaya H ini. Yang pertama, dokumen yang ke-11 dengan nomor BM1 pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Transaksi ini ditujukan kepada teknisi akuntansi dari pabrik. Adapun isi memonya yang pertama, data penyesuaian aktiva tetap bulan Januari tahun 2022 dengan perangkat Rp700.000. Selanjutnya dokumen yang ke-12 atau penyesuaian yang kedua, yaitu dengan nomor transaksi BM2 tanggal 31 Januari tahun 2022 kepada teknisi akuntansi dari pabrik. Jadi, isi penyesuaian ini adalah pemakaian perlengkapan pabrik bulan Januari tahun 2022, terpakai sebesar Rp450.000. Dan dokumen yang ketiga atau dokumen yang terakhir, bahasanya dengan nomor BM3 tanggal 31 Januari tahun 2022. Bukti ini sendiri ditujukan kepada teknisi akuntansi dari pabrik. Adapun isi memonya atau isi transaksinya, yang pertama adalah pemakaian bulan Januari tahun 2022, pemakaian bahan baku sebanyak 300 unit, dan pemakaian bahan penolong sebanyak 300 unit. Nah, mungkin sekian penjelasan bukti transaksi dari saya sendiri. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah SWT. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisna Mulia Damayanti dengan NIM 06031282025029. Bella, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Dari transaksi-transaksi yang sudah dijelaskan teman sebelumnya, adapun transaksi yang masuk ke dalam jurnal pembelian yang pertama adalah pada tanggal 2 di mana Mebel RA Jaya melakukan pembelian pada perusahaan kayu jati. Adapun akun yang berpengaruh yaitu akun persediaan bahan baku sebesar 150 juta dan akun persediaan bahan penolong 70 juta, utang dagang 220 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 di mana Mebel RA Jaya melakukan pembelian pada perusahaan kayu cendana. Adapun akun yang berpengaruh yaitu persediaan bahan sembako sebesar 78 juta, persediaan bahan penolong 30 juta dan utang dagang sebesar 108 juta. Maka dapat disimpulkan di rekapitulasi bahwa akun yang didebit yaitu akun persediaan bahan penolong yaitu sebesar 100 juta dan akun persediaan bahan baku sebesar 228 juta. Sedangkan akun yang dikredit yaitu akun utang dagang yaitu sebesar 328 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah balance yaitu sebesar 328 juta. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Adapun transaksi-transaksi yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas adalah yang pertama pada tanggal 4 Mebel RA Jaya melakukan pembelian peralatan pabrik di PT Cipta Pesona Jaya. Adapun akun yang berpengaruh yaitu akun serba-serbi peralatan pabrik sebesar 42 juta dan kas sebesar 42 juta. Pada tanggal 10 melakukan pembayaran gaji karyawan. Adapun akun yang berpengaruh yaitu serba-serbi biaya tenaga kerja langsung sebesar 7.800 dan kas sebesar 7.800 dan biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu sebesar 4.500 dan kas sebesar 4.500. Tanggal selanjutnya yaitu pada tanggal 14 Mebel RA Jaya melakukan pembelian perlengkapan pabrik pada perusahaan Perkakas Jaya. Adapun
akun yang berpengaruh yaitu sebesar perlengkapan pabrik sebesar 2.500.000 dan kas sebesar 2.500.000. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 15 membayar iklan. Adapun akun yang berpengaruh yaitu beban iklan sebesar 600.000 dan kas sebesar 600.000. Maka dapat disimpulkan di rekapitulasi pada debit yaitu perlengkapan pabrik sebesar 2.500.000, peralatan pabrik sebesar 42 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 7.800.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 4.500.000 dan beban iklan sebesar 600.000. Untuk akun yang dikredit yaitu akun kas sebesar 57.400.000. Maka dapat disimpulkan hasilnya adalah balance yaitu sebesar 57.400.000. Baiklah, selanjutnya yaitu jurnal penjualan. Adapun transaksi yang masuk ke dalam jurnal penjualan yaitu transaksi tanggal 18 di mana Nyonya Neni melakukan pembelian meja di Mebel R.A. Jaya. Adapun akun yang berpengaruh yaitu piutang dagang sebesar 20 juta dan penjualan sebesar 20 juta. Maka dapat disimpulkan di rekapitulasi di debit yaitu akun piutang dagang sebesar 20 juta dan di kredit akun penjualan sebesar 20 juta. Maka hasilnya adalah balance 20 juta. Selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Adapun transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas yaitu yang pertama transaksi tanggal 1 di mana melakukan penerimaan modal awal. Adapun akun yang berpengaruh yaitu kas sebesar 300 juta dan sebi modal sebesar 300 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 13 di mana Tuan Yadi membeli 3 set kursi di Mebel R.A. Jaya. Adapun akun yang berpengaruh yaitu kas sebesar 45 juta dan penjualan sebesar 45 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Tuan Hiko membeli 1 set kursi. Adapun akun yang berpengaruh yaitu akun kas sebesar 15 juta dan penjualan sebesar 15 juta. Maka dapat disimpulkan di rekapitulasi akun yang di debit yaitu akun kas sebesar 360 juta dan di kredit yaitu akun penjualan sebesar 60 juta dan modal sebesar 300 juta. Maka hasilnya adalah balance sebesar 360 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kartu persediaan di mana terdapat 2 kartu persediaan yaitu kartu persediaan untuk bahan baku dan kartu persediaan untuk bahan penolong. Di dalam kartu persediaan akan masuk ke dalam persediaan masuk ketika persediaan itu dibeli dan akan masuk ke persediaan keluar ketika persediaan itu digunakan. Dari bukti transaksi yang sudah ada, maka transaksi yang masuk ke kartu persediaan bahan baku yang pertama adalah pada tanggal 2 terdapat persediaan masuk yaitu sebesar 1000 unit dengan harga satuan 150.000 sehingga jumlahnya adalah 150 juta. Kemudian kita masukkan ke saldo. Selanjutnya pada tanggal 6 terdapat persediaan masuk yaitu sebesar 1000 unit dengan harga per unit 78.000. Jadi jumlahnya adalah 78 juta. Kemudian kita masukkan ke saldo. Nah, di saldo ini kita akan menjumlahkannya sehingga didapatkan 2000 unit dengan jumlah 228 juta. Pada tanggal selanjutnya terdapat pengurangan yang didapatkan dari jurnal penyesuaian sehingga akan masuk ke persediaan keluar yaitu dengan banyaknya 300 unit dengan harga per unit adalah 150.000 sehingga jumlahnya adalah 45 juta. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka harga yang diambil adalah harga yang pertama yaitu 150.000 dan 700 ini didapatkan dari 1000 unit dikurang 300 unit. Dan hasil akhir dari unit ini adalah 1700 dengan rincian 700 unit dengan harga satuan 150.000. Jadi hasilnya adalah 105 juta dan 1000 unit dengan harga persatuan
per unit 78.000, jadi jumlahnya adalah 78 juta, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar 183 juta rupiah. Selanjutnya adalah kartu persediaan untuk bahan penolong. Setelah melihat dari bukti-bukti transaksi yang masuk ke kartu persediaan bahan penolong, yaitu yang pertama adalah tanggal 2 terdapat persediaan masuk yaitu sebesar 1000 unit dengan harga per unit 70.000, jadi jumlahnya adalah 70 juta, kemudian kita masukkan ke saldo. Selanjutnya pada tanggal 6 terdapat juga persediaan masuk yaitu sebesar 1000 unit dengan harga per unit 30.000, sehingga jumlahnya adalah 30 juta. Kemudian kita masukkan ke saldo, dan di saldo ini dijumlahkan dan didapatkan 2000 unit dengan jumlah 100 juta rupiah. Pada tanggal selanjutnya terjadi pengurangan yang didapatkan dari jurnal penyesuaian yaitu sebesar 300 unit dengan harga per unit 70.000, jadi jumlahnya adalah 21 juta. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka harga yang diambil adalah 70.000, dan 700 unit ini didapatkan dari 1000 unit dikurang 300 unit. Jadi hasil akhir yaitu didapatkan 1000 unit, di mana rinciannya adalah 700.000 unit dengan harga persatuan 70.000, jadi jumlahnya adalah 49 juta, dan 1000 unit dengan harga per unit 30.000, jadi jumlahnya adalah 30 juta. Jadi jumlah keseluruhan dari kartu persediaan bahan penolong adalah 79 juta. Baiklah, saya Mutiara dengan NIM 06031282025041. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahap selanjutnya, yaitu buku besar dari transaksi mebel RA Jaya H. Secara singkat, buku besar yaitu alat untuk mencatat laporan keuangan yang berasal dari jurnal umum maupun jurnal khusus. Nah, dalam hal ini kami menggunakan jurnal khusus sesuai dengan perusahaan yang kami analisis, yaitu perusahaan manufaktur. Nah, dalam buku besar ini berfungsi untuk mengumpulkan data transaksi dan mengelompokkan transaksi-transaksi sesuai dengan akunnya masing-masing. Lalu, buku besar kali ini kami menggunakan dengan format 8 kolom. Langsung saja pada pembahasannya, berikut buku besar mebel RA Jaya H untuk periode Januari 2022. Yang mana pertama-tama pembuatannya diawali dengan akun aktiva, yakni akun kas dengan nomor akun 101. Di sini terdapat keterangan penerimaan kas senilai 360 juta pada debit. Nah, nilai ini didapat dari jurnal khusus penerimaan kas, yaitu sejumlah 360 juta rupiah pada debit. Sehingga kita tuliskan di buku besarnya dengan keterangan penerimaan kas senilai 360 juta rupiah pada debit, dan dituliskan juga pada kolom saldo senilai 360 juta pada debit. Lalu selanjutnya di sini terdapat keterangan pengeluaran kas senilai 57.400.000 pada kredit. Nilai ini didapatkan dari jurnal khusus pengeluaran kas, di mana di dalam jurnal tersebut terdapat beberapa transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya yang menghasilkan saldo senilai 57.400.000 pada kredit. Sehingga dapat kita posting pada buku besarnya dengan keterangan pengeluaran kas 57.400.000 pada kredit. Nah, di sini sudah terdapat dua transaksi, yaitu ada 360 juta pada debit dan 57.400.000 pada kredit. Nah, ini sudah dapat dijumlahkan untuk menentukan saldonya. Kita lihat dulu posisinya. Jika debit bertemu debit, maka itu ditambah atau dijumlahkan. Nah, kalau kredit bertemu kredit juga dilakukan hal yang sama, yaitu dijumlahkan. Namun dalam posisi ini yaitu kredit bertemu dengan debit, sehingga perlu diselisihkan, yakni 360 juta diselisihkan dengan 57.400.000, sehingga didapat saldo 302.600, dan dicatat pada debit karena nilai yang lebih besar berada pada posisi debit ini. Sebaliknya, jika posisi yang lebih besar ada pada kredit, maka pencatatannya dapat ditulis pada saldo sebelah kredit. Selanjutnya,
terdapat akun piutang dengan nomor akun 111 dituliskan di sini pada tanggal 31 Januari 2022 dengan keterangan penjualan senilai 20 juta pada debat. Nilai ini didapat dari jurnal khusus penjualan. Pada tanggal 18 Januari 2022, Nyonya Yeni melakukan pembelian dengan nomor faktur FPJ 1121 senilai 20 juta pada debat, sehingga dapat kita posting pada buku besarnya dengan keterangan penjualan senilai 20 juta pada debat. Karena hanya memiliki satu transaksi, maka langsung saja dicatat dalam saldo senilai 20 juta pada debat. Lalu selanjutnya ada akun persediaan bahan baku dengan nomor akun 121 dicatat pada tanggal 31 Januari 2022 dengan keterangan pembelian senilai 228 juta pada debat. Didapatkan dari jurnal khusus pembelian yang terdapat dua transaksi pembelian bahan baku yang menghasilkan jumlah 228 juta pada debat, sehingga dapat kita posting di buku besarnya dengan keterangan pembelian senilai 228 juta pada debat dan dicatat dalam saldo senilai 228 juta juga pada debat. Selanjutnya ada akun persediaan bahan penolong dengan nomor akun 122 tercatat pada tanggal 31 Januari 2022 dengan keterangan pembelian senilai 100 juta pada debat, yang mana sama halnya dengan akun persediaan bahan baku tadi, yang mana didapatkan dari jurnal khusus pembelian yang di dalamnya terdapat dua transaksi pembelian bahan penolong yang menghasilkan jumlah total 100 juta pada debat, sehingga dapat kita posting di buku besarnya ini dengan keterangan pembelian senilai 100 juta pada debat dan dicatat dalam saldonya senilai 100 juta juga pada debat. Lalu selanjutnya ada akun perlengkapan pabrik dengan nomor akun 123 pada tanggal 31 Januari 2022 tercatat dengan keterangan pengeluaran kas karena berasal dari jurnal khusus pengeluaran kas senilai 2.500 pada debat dan di saldo dicatat 2.500 pada debat. Lalu ada akun peralatan pabrik dengan nomor akun 131. Pada tanggal 31 Januari 2022, keterangannya pengeluaran kas senilai 42 juta pada debat dan saldonya juga 42 juta pada debat. Lalu ada akun utang dengan nomor akun 201. Pada tanggal 31 Januari 2022, keterangan pembelian yakni sama seperti penjelasan sebelumnya, diposting dari jurnal khusus pembelian, maka keterangannya yakni pembelian senilai 328 juta pada kredit, sehingga memiliki saldo juga 328 juta pada kredit. Lalu ada akun modal Tuan Jaya dengan nomor akun 301. Pada tanggal 31 Januari, keterangan penerimaan kas senilai 300 juta pada kredit, sehingga memiliki saldo juga 300 juta pada kredit. Lalu akun penjualan dengan nomor akun 401. Nah, pada tanggal 31 Januari 2022, keterangan penjualan senilai 20 juta pada kredit dan dicatat di saldo 20 juta pada kredit. Lalu kemudian ada lagi transaksi selanjutnya dengan keterangan penerimaan kas senilai 60 juta pada debat, sehingga dapat dijumlahkan karena sama-sama berada pada posisi kredit, yaitu kredit 20 juta ditambah kredit 60 juta, sehingga memiliki total saldo senilai 80 juta dan dicatat pada sebelah kredit. Lalu selanjutnya ada akun BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dengan nomor akun 501. Pada tanggal 31 Januari 2022 dengan keterangan pengeluaran kas senilai 7.800 pada debat dan saldo juga 7.800 pada debat. Lalu akun BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung dengan nomor akun 502 pada tanggal 31 Januari 2022 dengan keterangan pengeluaran kas senilai 4.500 pada debat dan saldo juga 4.500 pada debat. Lalu terakhir ada akun beban iklan dengan nomor akun 503 senilai 600.000 pada debat dan saldonya 600.000 juga pada debat. Begitulah langkah-langkah pembuatan buku besar, yaitu angka-angka pada
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu, di mana terdapat dua buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Yang pertama adalah buku besar pembantu utang. Terdapat dua perusahaan pada buku besar pembantu utang. Yang pertama adalah perusahaan kayu jati, di mana pada tanggal 2 Mebel R.A. Jaya melakukan pembelian bahan baku sebesar 150 juta pada kredit, dan pada tanggal 2 juga melakukan pembelian bahan penolong sebesar 70 juta pada kredit, sehingga hasil keseluruhannya adalah 220 juta. Perusahaan kedua yaitu perusahaan kayu cendana, di mana Mebel R.A. Jaya pada tanggal 6 melakukan pembelian bahan baku sebesar 78 juta di kredit dan melakukan pembelian bahan penolong sebesar 30 juta di kredit, sehingga hasil akhirnya atau hasil keseluruhannya adalah 108 juta. Untuk buku besar pembantu piutang, Nyonya Neni pada tanggal 18 melakukan pembelian meja di Mebel R.A. Jaya sebesar 20 juta di debit. BR selanjutnya adalah rekapitulasi. Rekapitulasi buku besar pembantu utang. Ada dua perusahaan, yaitu pertama perusahaan kayu jati pada tanggal 2 Januari Mebel R.A. Jaya melakukan pembelian sebesar 220 juta, dan pada perusahaan kayu cendana pada tanggal 6 Januari Mebel R.A. Jaya melakukan pembelian dengan jumlah keseluruhan harganya sebesar 108 juta rupiah. Untuk rekapitulasi buku besar pembantu piutang, yaitu dengan nama Bu Neni melakukan pembelian meja di Mebel R.A. Jaya sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pembuatan neraca saldo, yaitu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan nomor akun yang bersumber dari buku besar. Baiklah, ini adalah neraca saldo Mebel R.A. Jaya H. Terdapat tabel yang diisi nomor akun, keterangan, serta kolom debit dan kredit. Yang pertama ada nomor akun 101, nama akun kas sebesar 302.600 di debit, lalu nomor akun 111 piutang dagang senilai 20 juta pada debit, 121 persediaan bahan baku senilai 228 juta pada debit, 122 persediaan bahan penolong senilai 100 juta pada debit, 123 perlengkapan pabrik senilai 2.500.000 pada debit, 131 peralatan pabrik senilai 42 juta pada debit, lalu 201 utang dagang senilai 328 juta pada kredit, lalu 301 modal Tuan Jaya senilai 300 juta pada kredit, 401 penjualan senilai 80 juta pada kredit, lalu ada 501 BTKL atau biaya tenaga kerja langsung senilai 7.800.000 pada debit, lalu 502 BTKL atau biaya tenaga kerja tidak langsung senilai 4.500.000 pada debit, lalu nomor akun 503 beban iklan senilai 600.000 rupiah pada debit, sehingga terdapat total balance antara debit dan kredit yaitu 708 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penyesuaian, di mana ayat jurnal penyesuaian ialah jurnal yang digunakan dalam proses pencatatan akun tertentu yang mengalami perubahan nilai atau saldo yang berguna untuk menetapkan saldo catatan di setiap akun buku besar pada akhir periode agar akun harta, modal, kewajiban menunjukkan situasi atau hasil yang sebenarnya. Berikut adalah ayat jurnal penyesuaian untuk Mebel R.A. Jaya H periode Januari 2022, di mana yang pertama ada transaksi beban penyusutan peralatan dengan nomor ref 504 sebesar 700.000 pada debit, lalu akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor ref 126 sebesar 700.000 pada kredit. Lalu transaksi selanjutnya yaitu beban perlengkapan
dengan nomor F505 senilai Rp450.000 di debit, dan perlengkapan pabrik dengan nomor F123 senilai Rp450.000 pada kredit. Lalu transaksi selanjutnya yaitu persediaan barang dalam proses dengan nomor F124 senilai Rp45 juta pada debit, dan persediaan bahan baku dengan nomor F121 senilai Rp45 juta pada kredit. Lalu transaksi selanjutnya yaitu BOP bahan penolong sesungguhnya dengan nomor F125 senilai Rp21 juta pada debit, dan persediaan bahan penolong dengan nomor F122 senilai Rp21 juta pada kredit, sehingga mendapat total balance yaitu jumlah debit Rp67.150.000 dan kredit Rp67.150.000. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ajeng Novela Winda Prawesti dengan NIM 0603-1282-025039. Di sini saya akan menjelaskan terkait neraca lajur atau worksheet dari perusahaan manufaktur mebel RA Jaya yang kelompok kami buat. Worksheet atau neraca lajur pada siklus perusahaan manufaktur yang kami buat terdapat beberapa akun, yakni seperti kas, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, perlengkapan pabrik, peralatan pabrik, utang dagang, modal Tuan Jaya, penjualan, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, beban iklan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban perlengkapan, persediaan barang dalam proses, dan biaya overhead pabrik, bahan penolong sesungguhnya. Pada kolom selanjutnya terdapat kolom neraca saldo yang berisi dua sisi, yakni debit dan kredit. Pada akun kas terdapat nominal sebesar Rp302.600.000 di sisi debit, piutang dagang Rp20 juta di sisi debit, persediaan bahan baku Rp228 juta di sisi debit, persediaan bahan penolong Rp100 juta di sisi debit, perlengkapan pabrik Rp2.500.000 di sisi debit, peralatan pabrik Rp42 juta di sisi debit, utang dagang di sisi kredit sebesar Rp328 juta, modal Tuan Jaya sebesar Rp300.000 di sisi kredit, penjualan di sisi kredit sebesar Rp80 juta, biaya tenaga kerja langsung di sisi debit sebesar Rp7.800.000, biaya tenaga kerja tidak langsung di sisi debit sebesar Rp4.500.000, beban iklan di sisi debit sebesar Rp600.000, beban penyusutan peralatan, dan sampai dengan biaya overhead pabrik tidak memiliki saldo. Pada kolom penyesuaian juga terdapat dua sisi, yakni sisi debit dan kredit. Kolom penyesuaian diisi berdasarkan nama-nama akun yang terdapat pada ayat jurnal penyesuaian sebelumnya, yakni akun persediaan bahan baku di sisi kredit sebesar Rp45 juta, persediaan bahan penolong di sisi kredit sebesar Rp21 juta, perlengkapan pabrik di sisi kredit sebesar Rp450.000, beban penyusutan peralatan di sisi debit sebesar Rp700.000, dan akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar Rp700.000, beban perlengkapan di sisi debit sebesar Rp450.000, persediaan barang dalam proses di sisi debit sebesar Rp45 juta, dan juga biaya overhead pabrik, bahan penolong sesungguhnya di sisi debit sebesar Rp21 juta. Pada kolom neraca saldo penyesuaian juga terdapat dua sisi, yakni di sisi debit dan sisi kredit. Neraca saldo penyesuaian merupakan jumlah dari neraca saldo sesudah disesuaikan dari ayat jurnal penyesuaian. Terdapat beberapa penyesuaian dari neraca saldo penyesuaian yang telah kami susun, yakni kas sebesar Rp302.600.000, piutang dagang sebesar Rp20 juta, persediaan bahan baku sebesar Rp183 juta di sisi debit, persediaan bahan penolong sebesar Rp79 juta di sisi debit, perlengkapan pabrik sebesar Rp2.050.000 di sisi debit, peralatan pabrik sebesar Rp42 juta di sisi debit,
utang dagang sebesar 328 juta di sisi kredit, modal Tuan Jaya sebesar 300 juta di sisi kredit, penjualan sebesar 80 juta di sisi kredit, biaya tenaga kerja langsung di sisi debit sebesar 7.800.000, biaya tenaga kerja tidak langsung di sisi debit sebesar 4.500.000, beban iklan di sisi debit sebesar 600.000, beban penyusutan peralatan di sisi debit sebesar 700.000, akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 700.000, beban perlengkapan di sisi debit sebesar 450.000, dan juga persediaan barang dalam proses di sisi debit sebesar 45 juta, serta biaya overhead pabrik di sisi debit sebesar 21 juta. Pada kolom laba rugi di neraca lajur, tidak seluruh akun dapat diinput ke dalam kolom laba rugi. Hanya akun-akun tertentu saja yang dapat dimasukkan ke dalam laba rugi, yaitu akun yang berpengaruh terhadap penjualan dan juga beban-beban. Akun-akun yang terdapat pada Mebel RA Jaya H yang terdapat pada kolom laba rugi, yakni akun penjualan, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, beban iklan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan juga beban perlengkapan. Untuk kolom neraca, juga tidak seluruh akun dapat dimasukkan ke dalam kolom neraca di neraca lajur. Hanya akun real saja yang dapat dimasukkan ke dalam kolom neraca ini, seperti kas, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, perlengkapan pabrik, peralatan pabrik, utang dagang, modal Tuan Jaya, akumulasi penyusutan peralatan, beban persediaan barang dalam proses, dan biaya overhead pabrik. Untuk laporan keuangan pada Mebel RA Jaya H, terdapat beberapa laporan keuangan seperti yang pertama, saya akan menjelaskan terkait laporan laba rugi. Mebel RA Jaya H mendapatkan penjualan dengan nominal 80 juta dan juga terdapat beban-beban yang dapat mempengaruhi laba rugi dari penjualan Mebel RA Jaya H, yakni beban biaya tenaga kerja langsung sebesar 7.800.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 4.500.000, beban iklan sebesar 600.000, beban penyusutan sebesar 700.000, dan beban perlengkapan sebesar 450.000. Dengan jumlah beban sebesar 14.050.000, maka dari itu laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan oleh Mebel RA Jaya H yakni sebesar 65.950.000. Pada laporan neraca keuangan Mebel RA Jaya H terdapat beberapa akun-akun seperti aktiva dan juga kewajiban dan ekuitas. Aktiva terbagi lagi menjadi dua, yakni harta lancar dan juga harta tetap. Harta lancar yang dimiliki oleh Mebel RA Jaya H yakni kas sebesar 302.600.000, piutang dagang sebesar 20 juta, persediaan bahan baku sebesar 183 juta, persediaan bahan penolong sebesar 79 juta, persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta, perlengkapan pabrik sebesar 2.050.000, dan biaya overhead pabrik bahan penolong sesungguhnya sebesar 21 juta, dengan total harta lancar sebesar 652.250.000. Harta tetap yang dimiliki oleh Mebel RA Jaya H yakni terdiri dari peralatan sebesar 42 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 700.000, dengan total harta tetap sebesar 41.300.000, dan menjadikan total aktiva sebesar 693.950.000. Untuk kewajiban dan ekuitas, pada laporan neraca keuangan Mebel RA Jaya H terdapat kewajiban yakni utang dagang sebesar 328 juta dan menjadikan total kewajiban hanya sebatas 328 juta. Tidak ada penambahan dari kewajiban lainnya. Untuk ekuitas hanya terdapat modal dan juga laba bersih. Modal Mebel RA Jaya H terdiri dari 328
juta dan juga laba bersih yang dihasilkan dari Mebel RA Jaya H sebesar 65.950.000 yang mengakibatkan total ekuitas sebesar 365.950.000 dan total kewajiban dan juga ekuitas sebesar 693.950.000. Laporan perubahan modal pada Mebel RA Jaya H terdapat modal awal sebesar 300.000, penambahan modal berupa laba bersih sebesar 65.950.000. Maka dari itu, modal akhir yang dihasilkan dari Mebel RA Jaya H adalah sebesar 365.950.000. Laporan arus kas pada Mebel RA Jaya H terdapat dari aktivitas operasional berupa kas masuk dari penjualan sebesar 60 juta, kas keluar berupa biaya tenaga kerja langsung sebesar 7.800.000, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 4.500.000, perlengkapan pabrik sebesar 2.500.000, beban iklan sebesar 600.000 dengan jumlah kas keluar sebesar 15.400.000 dan mengakibatkan total arus kas dari aktivitas operasional sebesar 44.600.000. Dari aktivitas investasi berupa kas keluar dari perlengkapan pabrik sebesar 42 juta dan total arus kas aktivitas investasi sebesar 42 juta. Dari aktivitas pendanaan terdapat kas masuk berupa modal Tuan Jaya sebesar 300.000 dengan jumlah kas masuk sebesar 300.000. Maka dari itu total kas dari aktivitas pendanaan sebesar 300 juta. Maka dari itu saldo kas yang terdapat dari Mebel RA Jaya adalah sebesar 302.600.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Gusti Suci Arara dengan NIM 06031282025016 akan menjelaskan siklus akuntansi manufaktur dari jurnal penutup hingga jurnal pembalik. Yang pertama itu menutup pendapatan dengan jurnal penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 80 juta di sisi debit dan 80 juta di sisi kredit. Saldonya diperoleh dari penjualan pada worksheet sebesar 80 juta. Selanjutnya, yang kedua, menutup beban-beban. Untuk jurnalnya sendiri, di sisi debit ada ikhtisar laba rugi sebesar 14.050.000. Selanjutnya di sisi kredit ada beban-beban meliputi BTKL 7.800.000, BTKTL 4.500.000, beban iklan 600.000, beban penyusutan 700.000 dan beban perlengkapan 450.000. Sama seperti yang tadi, saldonya diperoleh dari worksheet untuk akun-akun di bawah ini. Selanjutnya yang ketiga itu untuk menutup laba usaha. Jurnalnya sendiri adalah ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 65.950.000 dan modal di sisi kredit sebesar 65.950.000 sehingga saldonya sebesar 160 juta. Kemudian yang kedua yaitu buku besar penutup. Buku besar penutup dibuat dalam rangka menunjukkan saldo yang sebenarnya di penyesuaian dari AJP dan jurnal penutup. Langsung saja yang pertama AJP. Beban penyusutan peralatan sebesar 700.000 dengan kode ref 504. Kita posting di jurnal penyesuaian AJP di sisi debit 700.000 sehingga saldo sebesar 700.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit dengan nomor akun 132 sebesar 700.000. Nih, jurnal penyesuaian sisi kredit 700.000 sehingga saldonya 700.000. Selanjutnya beban perlengkapan dengan nomor akun 505 sebesar 450.000. 505 jurnal penyesuaian di sisi debit 450.000, saldonya 450.000. Selanjutnya beban perlengkapan pabrik dengan nomor akun 123
Di sisi kredit 450.000. Ini perlengkapan pabrik, jurnal penyesuaian AJP dan sebesar 450.000 di sisi kredit, sehingga debit ketemu kredit diselisihkan 2.500.000 dikurang 450.000 menghasilkan 2.050.000. Selanjutnya yaitu persediaan barang dalam proses dengan nomor akun 124 sebesar 45 juta. Nomor akun 124. Nih, jurnal penyesuaian AJP sebesar 45 juta di sisi debit, sehingga saldonya 45 juta di sisi debit. Selanjutnya, persediaan bahan baku sebesar 45 juta, maka jurnal dalam BB penutupnya, kita lihat nomor akunnya 121. Nah, jurnal penyesuaian AJP strip 1 di sisi kredit sebesar 45 juta diselisihkan 228 juta dikurang 45 juta, sehingga saldonya 183 juta. Lanjutkan yang tadi. Selanjutnya BOP bahan penolong sesungguhnya dengan kode ref 125 sebesar 21 juta di sisi debit, maka BB penutupnya nomor akun 125. Nih, BOP bahan penolong sesungguhnya jurnal penyesuaian AJP di sisi debit 21 juta sehingga saldonya 21 juta. Yang terakhir, persediaan bahan penolong sebesar 21 juta dengan nomor akun 122 di sisi kredit. Nih, jurnal penyesuaian AJP di sisi kredit 21 juta dan diselisihkan hasilnya 79 juta di sisi debit. Selanjutnya, posting jurnal penutup. Mulai dari penjualan untuk kode ref 401 sebesar 80 juta. Penjualan jurnal penutup 80 juta, maka di sisi kredit 80 juta dikurang sisi debit 80 juta menghasilkan saldo 0. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi. Ini untuk yang tadi ikhtisar laba rugi AJP di sisi kredit 80 juta, maka saldonya 80 juta. Selanjutnya, menutup ikhtisar laba rugi ada beban-beban. Sama seperti yang tadi, kita posting satu persatu beban-beban. Mulai dari BTKL, BTKTL, beban iklan hingga 0 hasilnya, beban penyusutan menghasilkan saldo 0, dan beban perlengkapan menghasilkan saldo 0. Barulah kita posting ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 14.050 diselisihkan kredit bertemu dengan debit, hasilnya 65.950.000. Terakhir yaitu menutup laba usaha, maka ikhtisar laba rugi pada modal kita posting ke dalam BB penutup. Ikhtisar laba rugi jurnal penutup 65 juta, maka ikhtisar laba rugi saldonya 0. Kembali ke selanjutnya yaitu modal. Ini modal Tuan Jaya, jurnal penutup JP di sisi kredit 65.950.000, maka modalnya berubah menjadi 365.950.000. Yang ketiga yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo penutupan menunjukkan akun-akun real yang sudah disesuaikan pada BB penutup, sehingga saldonya ini hanya memuat akun aktiva, pasiva, dan modal. Untuk saldo nominalnya diperoleh dari BB penutup, sedangkan akun sementaranya tidak ada saldo karena sudah ditutup. Ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk akun sementara sudah ditutup sehingga bersaldo 0. Sehingga setelah dijumlahkan menghasilkan 694.650.000. Yang terakhir yaitu membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sifatnya opsional untuk membalik akun-akun yang perlu disesuaikan dalam
ayat jurnal penyesuaian. Adapun biasanya yang dibalik adalah beban yang masih harus dibayar, terus beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan pada AJP kami tidak perlu dibalik lagi, sehingga tidak ada jurnal pembalik pada siklus kami kali ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Salimut Taslimah dan dua rekan saya yaitu Andini dan Marista. Setelah menggunakan Excel, kita akan menggunakan Mayop. Yang kami pakai yaitu Mayop tahun 2018. Nama Mebel R.A. Jaya H. Alamat Jalan Talang Keramat nomor 01 RW 03 Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Nomor HP email, next. Setelah itu, first finansialnya tahun 2022, last month of finansialnya Desember, konvensialnya Januari, number of countingnya 12. Next, kita menggunakan yang kedua yaitu I would like to import I will of course. Next, penyimpanannya akuntansi, save, and OK. Oke, setelah itu kita akan menggunakan akun-akun yang ada di Mayop. Pertama, kita buka, yaitu aset termasuk dalam kas. Kas, kita sebelum membuat nama, kita buat akun terlebih dahulu, akunnya. Setelah itu nama, setelah kas, akunnya. Piutang dagang, setelah itu akun lagi, persediaan bahan baku. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan customer, yaitu sebagai Ibu Neni, jalan, penjahitan, kodenya, ya, kode lagi, oke. Ada kayu jati, suppliernya PT Kayu Cendana, Jalan Ahmad Yani nomor 02 Palembang, kodenya, ya, ada Kayu Cendana. Kita akan mengisi data-data tentang barang dagang yang akan dijual. Pada tampilan awal, mari pilih inventory, kemudian klik item list. Klik new. Setelah itu, silakan isi dan klik list. Maka akan keluar format di sebelah kanan. Kemudian klik viewing detail pada bagian atas. Unitnya, kode, lalu klik bagian selling detail, harga, kode, dan unit. Klik OK. Saya Andini Ardianti dengan NIM 0603128202520 akan memaparkan mengenai penginputan bukti transaksi dalam jurnal berdasarkan dokumen yang telah kami sajikan
dilanjutkan dengan nomor dokumen 1 sampai 10. Baiklah, langsung ke dokumen pertama, yaitu bukti kas masuk dengan keterangan penyetoran modal awal Tuan Jaya berupa uang tunai. Artinya, kas Tuan Jaya akan bertambah sehingga kita menginput dengan banking, lalu pilih receive money, lalu akan tampil seperti di layar, isi nomor bukti transaksi sesuai dengan dokumen, pilih tanggal dan isi tanggal transaksi, serta pilih penyetornya Tuan Jaya. Kemudian, input akun yang bersangkutan, yaitu modal dengan account number 30100, masukkan amount-nya 300 juta sesuai dengan transaksi, lalu kita klik record. Kita dapat melihat transaction journal-nya, kas bertambah di debit 300 juta dan modal bertambah di kredit 300 juta. Selanjutnya, dokumen transaksi kedua, yaitu pembelian bahan baku dan bahan penolong dari PD Kayu Jati. Di sini kita gunakan fitur purchase, klik enter purchase, kemudian masukkan data suppliernya yang sudah kita input dalam supplier list, pilih PD Kayu Jati, masukkan keterangan pembelian bahan baku, lalu input akun persediaan bahan bakunya dengan nomor 11210 yang sudah kita input dalam pengisian akun sebesar 150 juta. Tambahkan di bawahnya yaitu pembelian bahan penolong, lalu input akunnya persediaan bahan penolong dengan nomor 11220 sebesar 70 juta dan klik record. Lalu akan muncullah jurnal dalam transaction jurnalnya, dagang di kredit sebesar 220 juta, persediaan bahan baku di debit sebesar 150 juta dan persediaan bahan penolong sebesar 70 juta. Baik, selanjutnya dokumen transaksi yang ketiga, yaitu pengeluaran kas, yaitu pembelian peralatan pabrik secara tunai. Pilih banking, lalu kita klik spend money, maka akan tampil item berikut. Masukkan PI-nya PT Cipta Pesona, isi nomor bukti sesuai dengan dokumen dan tanggalnya yaitu 4 Januari 2022, masukkan account number peralatan pabrik sebesar 42 juta, kemudian klik amount yang di bawah tanggal sebesar nominal 42 juta, kemudian klik record. Selanjutnya, di transaction journal akan muncul peralatan di debit dan kas di kredit sebesar 42 juta. Kemudian transaksi dalam dokumen keempat, yaitu pembelian bahan baku dan bahan penolong secara kredit. Kita pilih purchase, kemudian enter purchase, lalu isi supplier PD Kayu Cendana, enter tanggal sesuai dengan dokumen, yaitu pada tanggal 6 Januari 2022, dan isi nomor sesuai dengan bukti. Selanjutnya, pada keterangan isi pembelian bahan baku dan isi account number persediaan bahan baku dengan nomor 11210 sebesar 78 juta, lalu persediaan bahan penolong dengan nomor account 11220 sebesar 30 juta, lalu kita akan klik record. Akan terlihat transaction journal bagian purchase di tanggal 6 pembelian utang dagang di kredit 180 juta, persediaan bahan baku 78 juta di debit, dan persediaan bahan penolong 30 juta di debit. Kita lanjutkan ke transaksi yang kelima, pengeluaran kas, yaitu berupa pembayaran gaji karyawan yang dapat diinput dengan banking, lalu klik spend money. Masukkan tanggalnya yaitu 10 Januari 2022, isi keterangan memo yaitu pembayaran gaji karyawan, kemudian enter account number 65010, bukti nomor tersebut merupakan akun BTKL beban tenaga kerja langsung untuk upah buruh dan mandor sebesar 7.800.000, kemudian untuk gaji ADM dan penjualan itu merupakan beban tenaga kerja tidak langsung dengan nomor akun 65020 sebesar 4.500.000. Jangan lupa klik amount yang di bawah tanggal lalu kita record.
Selanjutnya, bukti kontan pada dokumen transaksi yang keenam, yaitu penjualan tunai pada Tuan Yadi. Kita pilih sales, lalu klik enter sales, kemudian pilih customer Tuan Yadi, masukkan nomor bukti dan tanggal yang sesuai dengan bukti transaksi, yaitu tanggal 13 Januari 2022. Kemudian kita masukkan description-nya pembelian kursi dengan account number 40100 yang merupakan link account dari penjualan sebesar 45 juta. Jangan lupa, karena ini penjualan tunai, kita isi kolom pay today sebesar 45 juta. Karena dengan mengklik pay today, penjualan ini akan terrecord dalam kas bahwa penjualan tersebut telah dibayar. Selanjutnya, dokumen yang ketujuh, mengentri bukti pengeluaran kas, yaitu terjadi pembelian perlengkapan pabrik yang akan kita input dengan menggunakan fitur banking spend money. Masukkan data-data yang tersedia. Yang pertama PJ-nya yaitu PD Perkakas Jaya. Kita input memonya membeli perlengkapan pabrik secara tunai. Kemudian masukkan tanggal yang sesuai dengan bukti, yaitu pada tanggal 14 Januari 2022. Kita masukkan account perlengkapan pabrik dengan nomor 11230. Kita isi amount-nya 2.500.000 sesuai dengan bukti transaksi. Lalu klik amount yang di bawah tanggal sebesar 2.500.000 juga, lalu klik record. Selanjutnya, bukti pengeluaran kas di dokumen 8, masih dengan banking spend money. Masukkan PI-nya yaitu perusahaan periklanan dengan memo menggunakan jasa periklanan berupa penyebaran brosur. Kita masukkan nomor bukti yaitu cek C125, masukkan tanggalnya yaitu tanggal 15 Januari 2022, enter akun yang bersangkutan yaitu Baban iklan dengan nomor akun 65030 sebesar 600.000 dan klik amount di bawah tanggal, lalu klik record. Kenapa kita selalu mengklik atau mengisi amount sesuai dengan yang kita keluarkan? Itu untuk agar terrecord pengeluaran kas tersebut, karena kita hanya mengisi akun yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Jadi pada amountnya diisi agar jurnalnya nanti akan mengurangi kas. Kita lanjutkan dalam dokumen 9 faktur penjualan, yaitu kita pilih sales, kita enter sales, masukkan customer-nya penyanyi, enter tanggal dan nomor bukti dari faktur tersebut, enter description pembelian meja kayu dengan account number 40100 di account penjualan, amount 20 juta. Pada transaksi ini jangan mengklik pay today atau jangan diisi bagian pay today karena ini bukan penjualan tunai melainkan penjualan kredit. Selanjutnya dokumen yang terakhir yaitu nota kontan, yaitu penjualan tunai 1 set kursi kayu sebesar 15 juta pada Tuan Riko. Kita memilih sales, kemudian enter sales, masukkan customer card-nya. Jika belum ada, kita klik new dan masukkan data-data yang tersedia untuk mengenter customer card tersebut. Isi tanggal yang sesuai dengan bukti transaksi yaitu 20 Januari. Isi description seperti biasa pembelian kursi kayu dengan link account 40100 yaitu penjualan dengan amount 15 juta. Jangan lupa mengklik pay today 15 juta karena pada dokumen yang ke-10 ini merupakan penjualan tunai. Lalu klik record. Baik, selanjutnya saya Marisa Berliana dengan NIM 06031282025 akan melanjutkan menjelaskan mengenai proses pengerjaan Mayop. Selanjutnya, setelah menginput seluruh transaksi yang ada, kita akan menginput jurnal penyesuaian. Dalam hal ini, jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam hal ini pada PDRA Jaya memiliki tiga transaksi yang perlu disesuaikan.
Langsung saja cara penginputan jurnal penyesuaian ke dalam Mayok. Langkah pertama, rekan-rekan sekalian harus memperhatikan atau mengklik transaction journal yang ada di dalam account di bagian bawah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari sini langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menyesuaikan tanggal. Dalam hal ini, jurnal penyesuaian biasanya disesuaikan pada tanggal 31 tahun 2002. Kemudian selanjutnya menyusunkan atau memberikan keterangan pada akun yang akan dibuat jurnal penyesuaian. Dalam hal ini akun pertama yang akan digunakan atau akun pertama yang akan disesuaikan merupakan akun penyusutan. Nah, untuk cara penginputannya sendiri berada pada ACC. Dalam hal ini kita memilih akun yang akan dipengaruhi. Nah, karena transaksi tersebut merupakan transaksi penyusutan, maka akun yang kita gunakan adalah beban penyusutan. Beban penyusutan bertambah di sebelah kredit sebesar 700.000. Kemudian selanjutnya untuk akun kedua yang akan kita sesuaikan di sebelah kredit merupakan akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 700.000. Sehingga untuk transaksi yang pertama ini akan balance sebesar 700.000 di sebelah debit dan 700.000 di sebelah kredit. Setelah semuanya balance, kita akan merecord akun ini. Untuk mengecek apakah akun yang kita kerjakan sudah benar atau tidak, kita bisa melihat pada lembar jurnal yang ada di bawah. Kemudian selanjutnya untuk transaksi yang kedua yaitu penyesuaian terkait beban perlengkapan. Dalam hal ini, langkah pertama yang kita lakukan seperti halnya tadi menuliskan tanggal transaksi yang mana biasanya jurnal penyesuaian bertanggalkan 31 atau di akhir periode. Kemudian untuk keterangannya kita tuliskan penyesuaian peralatan pabrik atau pemakaian perlengkapan pabrik. Nah, untuk akun yang digunakan dalam penyesuaian perlengkapan pabrik ini yaitu akun beban pada sebelah debit sebesar 450.000. Kemudian untuk akun yang sebelah kredit merupakan akun perlengkapan pabrik sebesar 450.000. Karena seperti yang kita ketahui, apabila perlengkapan tersebut dipakai, maka beban perlengkapan akan bertambah dan perlengkapan akan berkurang di sebelah kredit. Apabila sudah sesuai dan sudah dianggap balance seperti ini, maka kita perlu merecord akun ini seperti ini. Kemudian, akun atau transaksi terakhir yang perlu kita sesuaikan merupakan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Sama seperti halnya tadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengatur tanggal. Dalam hal ini masih sama, kita menggunakan tanggal 31 di mana biasanya penyusutan ini disesuaikan atau dihitung pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk keterangan bisa kita tuliskan pemakaian bahan baku dan juga bahan penolong. Langsung saja untuk jurnal yang diperlukan atau akun-akun yang diperlukan dalam hal ini yaitu akun persediaan barang dalam proses di sebelah debit sebesar 45 juta karena sesuai dengan soal tersebut, di mana dalam hal ini memakai 30 unit perlengkapan. Nah, kemudian selanjutnya akun yang berada di sebelah kredit atas penyesuaian bahan baku ini merupakan persediaan bahan baku itu sendiri yang berkurang di sebelah kredit sebesar 45 juta. Kemudian untuk penyesuaian bahan penolong yaitu BOP bahan penolong sesungguhnya di sebelah debit sebesar 21 juta. Kemudian untuk di akun di sebelah kredit merupakan akun persediaan bahan penolong di sebelah kredit. Apabila sudah disesuaikan atau sudah
input ke dalam jurnal penyesuaian ini, langkah selanjutnya kita lakukan adalah dengan merecord transaksi yang sudah ada ini. Apabila telah selesai, kita bisa mengecek dengan melihat jurnal di bawah sehingga akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya, setelah menginput transaksi, baik transaksi yang ada pada jurnal khusus, kemudian jurnal penyesuaian, rekan-rekan sekalian bisa melihat laporan keuangan yang sudah tersedia. Jadi, dalam hal ini, Mayop telah menyiapkan laporan keuangan secara otomatis. Nah, untuk mengecek laporan keuangan bisa melihat dari menu report, kemudian ke account, trial balance. Rekan-rekan harus menyesuaikan tanggal atau periode akuntansi yang sedang berjalan untuk melihat laporan keuangan yang telah selesai. Dalam hal ini bisa dilihat seperti tampilan yang ada. Ini merupakan laporan neraca yang dibuat. Dalam hal ini bisa menyesuaikan pada tanggal transaksi yang ada. Bisa dilihat bahwasanya pada total aset dan juga total liabilities dan equities telah balance. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek akun profit and loss atau laporan laba rugi. Dalam hal ini pada menu bisa kita lihat pada menu profit and loss. Nah, teman-teman juga harus mengatur tanggal yang ada dalam laporan keuangan ini sehingga akan tampil laporan keuangan pada periode yang rekan-rekan sekalian inginkan. Setelah selesai dengan laporan transaksi keuangan, langkah selanjutnya adalah dengan membackup data yang sudah dibuat agar dapat disimpan. Langkah untuk membackup data ini bisa dengan menggunakan menu file kemudian exit. Nah, setelah langkah ini akan muncul notifikasi untuk mereport atau untuk session report atau quit no report. Dalam hal ini apabila rekan-rekan sekalian memilih session report akan langsung muncul printer. Artinya dalam hal ini laporan keuangan yang ada akan langsung tercetak. Namun jika rekan-rekan sekalian belum ingin mencetak, rekan-rekan sekalian bisa memilih quit no report. Kemudian untuk membackup data pilih menu yes, kemudian continue. Nah, kemudian selanjutnya memilih tempat penyimpanan dari data tersebut. Dalam hal ini saya menggunakan libraries kemudian video. Data akan ter-backup secara otomatis dan Mayop rekan-rekan sekalian dapat tersimpan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah pengerjaan dari Mayop ini. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila masih ada kekurangan di sana-sini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.